Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Aziza Rahmadanti dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 2104545. Hari ini saya akan membahas tentang bahaya dan resiko tsunami di Kota Padang akibat gempa yang terjadi dari penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia demi memenuhi tugas UTS Geografi Kebencanaan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dedi Hermon. Baiklah, sebelum saya membahas tentang penyebab tsunami di Kota Padang, saya akan menjelaskan apa itu tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menyerang pantai atau daratan yang menjalar dengan kecepatan tinggi yang disebabkan oleh terjadinya gangguan yang impulsif di dasar laut. Gelombang tsunami mampu menjalar dengan kecepatan hingga 900 km per jam yang terjadi di sekitar epicentrum gempa yang menimbulkan tsunami tersebut. Selanjutnya, kecepatan gelombang tsunami ini bergantung pada kedalaman lautnya. Di tengah laut yang dalam, kecepatan gelombang tsunami bisa mencapai 600 km per jam dengan panjang gelombang yang sangat besar. Namun tinggi gelombangnya tidak lebih dari 20 inci. Dengan tinggi gelombang yang tidak lebih dari 20 inci ini, kapal-kapal yang sedang belayar di atas jarang merasakan adanya tsunami. Ketika gelombang tsunami mendekati pantai, ketinggian gelombangnya akan meningkat, sedangkan panjang gelombang dan kelajuannya menurun. Adapun penyebab gelombang tsunami adalah gangguan dari dasar laut. Ada beberapa gangguan itu berupa yang pertama, gempa bumi berepicentrum di dasar laut. Yang kedua, gunung berapi di dasar laut. Yang ketiga, longsor pada lereng di dasar laut. Jalur subduksi Sumatera merupakan jalur lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia di Indonesia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara. Subduksi Sumatera ditandai dengan menghasilkannya tangkaian busur pulau depan yang non-vulkanik seperti Pulau Simeulo, Nias, Baya, Batu, Siberut hingga Pulau Enggano. Lempeng Indo-Australia dan Eurasia bertabrakan dan lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia ke lempeng dengan kecepatan 50 sampai 60 mm per tahun. Batas antara dua lempeng ini terdapat zona subduksi dangkal atau yang disebut dengan megathrust subduction Sumatera. Hal ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat karena diperkirakan masih memiliki potensi terjadinya gempa bumi sehingga magnitudonya atau kekuatan gempanya mencapai 8-9 skala Richter pada zona ini. Potensi bahaya tsunami di Kota Padang telah dipelajari oleh komunitas penelitian internasional. Antara mereka adalah Borrero, C. Chile, Sinocolis, Traubach, dan MC Cross K. Dalam penelitiannya, mereka semua memiliki pendapat yang sama bahwa Padang adalah wilayah yang paling mungkin hancur oleh tsunami besar yang mungkin terjadi dalam waktu terdekat. Potensi resiko tsunami di Kota Padang adalah sebagai probabilitas tinggi karena ada banyak orang yang tinggal dan bergerak di wilayah pesisir pantai. Karena sebagian besar
Kegiatan ekonomi di Kota Padang termasuk infrastruktur kritis seperti layanan medis, sekolah, kantor publik, dan jaringan transportasi juga dibangun sejajar dengan garis pantai. Kota Padang menurut para pakar geologi dinyatakan sebagai daerah gempa, daerah yang rawan gempa karena terletak di antara dua sumber gempa aktif, yaitu pertemuan lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1797 Masehi dan 1833 Masehi telah terjadi gempa besar dengan kekuatan lebih dari 9 skala Richter di sekitar daerah Mentawai yang diikuti oleh gelombang tsunami yang besar sehingga menghabiskan sepertiga dari kota Padang. Nah, oleh karena itu, kesiapsiagaan untuk mengantisipasi tsunami bencana ini sangat penting, mengingat jika terjadi gempa besar yang diikuti oleh tsunami, maka resiko bahaya akan sangat besar karena Kota Padang terletak di pinggir pantai dengan konsentrasi penduduk yang tinggal di wilayah pantai cukup tinggi. Wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi berada pada wilayah Kota Padang bagian barat yang dekat dengan permukaan laut, di mana Kota Padang bagian barat ini memiliki ketinggian topografi kurang dari 10 meter. Resiko bencana yang tinggi ini juga diakibatkan karena lokasi kemungkinan terjadi bencana tsunami tersebut berada pada daerah permukiman padat penduduk, sehingga perlu dikembangkannya mitigasi bencana tsunami yang komprehensif di Kota Padang, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan dan kerentanan bencana tsunami yang tinggi dan memiliki tingkat kesiapsiagaan bencana yang rendah. Sedangkan wilayah yang hanya memiliki tingkat risiko rendah dan sangat rendah terdapat di Kota Padang bagian timur atau yang jauh dari permukaan laut, di mana memiliki ketinggian lebih dari 15 meter. Wilayah ini dapat digunakan sebagai zona evakuasi bencana tsunami. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.